Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan terjadi petaka, bencana, prahara di permukaan bumi ini kalau bukan disebabkan oleh pengingkaran, kalau bukan disebabkan oleh kemaksiatan. Memang paling nyaman, paling gampang mengambing hitamkan orang lain, menyalahkan orang lain, nunjuk orang lain. Itu paling gampang kan? Tapi mari di kesempatan pengajian subuh hari ini kita mencoba koreksi total, introspeksi total selaku umat, yang tentu dimulai dengan afrad, pribadi-pribadi umat, mengoreksi untuk kemudian menyadari punya saham enggak kita. Kalau disebut saham itu biasanya hal yang positif. Ya sudahlah, di sini dengan yang negatif lah. Punya andil enggak kita? Punya saham enggak kita? Dalam tanda petik akhirnya, dalam mewujudkan kerusakan di permukaan bumi ini, atau tetap selalu telunjuk kita itu memang ke orang lain. Memang kalau disebut menunjuk, telunjuk, ya memang arahnya pasti ke orang lain. Jarang telunjuk itu. Tapi sekarang marilah kita dengan tenang, dengan jujur mencoba self correction, koreksi internal pribadi-pribadi umat, internal umat, dalam hal ini umat Islam. Nanti kita harapkan ya memang umat dalam arti keseluruhan begitu berpihaknya kepada kebenaran, ya memang yang ada adalah kedamaian, yang ada adalah kebaikan, itu pasti. Tapi memang kita mulai dari umat Islam dengan lebih mendahulukannya kepada pribadi-pribadi, afrad yang ada di dalam umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Itu penegasan Allah, penegasan Tuhan. Bumi ini, kata Allah, kami wariskan kepada hamba-hamba yang saleh. Innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini kami wariskan, akan diwarisi, yarithuha, bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Surah 21, surah Al-Anbiya ayat 105. Apa yang Allah maksudkan di ayat ini? Ya sebenarnya jelas saja bahwasanya yang akan mewarisi bumi ini, bumi sebagai tempat hunian yang layak, yang nyaman, yang indah, yang tertata, yang bagusnya luar biasa. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, gitu ya kata Allah ya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, ya. Yang dikhitab di sini memang Adam dan Hawa, tapi kemudian akhirnya untuk keturunan Adam dan Hawa, manusia keseluruhannya. Apa kata Allah? Bagi kalian di bumi, fil ardi mustaqarrun, tempat tinggal, wa mata'un, dan kenikmatan, ilahin, sampai batas waktu tertentu. Memang hidup di dunia
benar-benar tidak lama, benar-benar sebentar, ilahi. Berat melampaui 100 tahun, terbanyak 60-an, 70-an tahun saja. Saya sudah 68 tahun, jatah berapa tahun lagi, tidak tahu juga lah. Nah, coba lihat kata Allah, mataun ilahin walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun ilahin. Bagi kalian tempat tinggal di bumi. Di situ akan didapatkan kenikmatan nantinya sampai batas waktu tertentu. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, bumi tempat hunian yang nyaman, yang tertata, yang indah. Kita saksikan, kita lihat seperti memang adanya. Sehingga juga Allah mengatakan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Jangan berbuat kerusakan di permukaan bumi. Setelah bumi itu dibuat sebegitu indahnya, begitu nyamannya untuk hunian, begitu tertatanya dengan ekosistem yang ada, sehingga benar-benar layak memberikan kenyamanan, memberikan rasa aman bagi penghuninya. Allah ingatkan kemudian, wala tufsidu fil ardi, jangan berbuat kerusakan di permukaan bumi. Setelah bumi itu sendiri dibuat sebagai tempat yang nyaman, yang bagus, yang indah, yang tertata, yang rapi. Bisa membayangkan? Bisa membayangkan bagaimana kalau adanya cuma Sahara, tidak ada lembah, tidak ada pegunungan, tidak ada lautan, apa yang akan terjadi? Begitu kebalikannya, kalau cuma adanya adalah laut, tidak ada darat, apa yang akan terjadi? Tapi memang sengaja yang maha pandai merekayasa seperti adanya. Ada gurun, ada Sahara, ada Gangga, ada Irawadi, ada lautan, ada daratan, ada gunung, dan seterusnya, dan seterusnya. Ekosistem yang begitu rupa. Nah, Allah mengingatkan jangan berbuat kerusakan setelah bumi ini dibuat indah. Wadu'uhu, senantiasalah bermohon kepadanya, khaufan wa tama'an, dengan perasaan takut dan penuh harap. Menjaga, memelihara, sempurnakan, lengkapi dengan berdoa senantiasa. Perasaan takut dan penuh harap ditutup oleh Allah dengan mengatakan, innal arba, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Perbuatan baik mengundang rahmat Allah. Perbuatan buruk mengundang murka Allah. Kebalikannya kan? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, penegasan Allah yang terdapat di dalam Al-A'raf surah 7 ayat 56 ini sejatinya mencukupkan ya untuk kita jadikan pedoman bagaimana kita mengelola bumi ini. Lihat, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan berbuat kerusakan setelah bumi ini sudah disiapkan oleh Allah, disediakan oleh Allah begitu rupa, nyaman, tercukupi apa-apa yang memang menjadi kebutuhan. Jangan dirusak. Dalam waktu yang sama senantiasa
berharap, bermohon, berlindung kepada Allah dengan penuh perasaan takut namun juga penuh harap. Dan Allah menutup dengan mengatakan bahwa rahmat Allah itu dekat. Karena dekat maka tentu akan didapatkan. Siapa yang akan mendapatkannya? Orang-orang yang gemar berbuat ihsan, bukan orang yang berbuat kerusakan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, Al-A'raf surah 7 ayat 56. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, terjadi kerusakan. Kenapa? Karena ada yang merusak. Merusak itu memang, berbuat kerusakan itu memang di muka bumi ya. Yang berbuat kerusakan siapa? Bukan gajah, bukan singa, bukan ular sanca, bukan harimau, bukan. Itu sudah diatur oleh Allah. Ya. Ada yang memangsa, ada yang dimangsa. Itu sudah pengaturan Allah. Iya. Yang merusak justru adalah manusia. Di antara manusia. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, merusak itu dua hal. Dua hal. Ya. Berbuat kerusakan itu dua hal. Berbuat kerusakan pada ayat-ayat kauniyah, berbuat kerusakan justru tidak menepati ayat-ayat Qur'aniyah. Ini ya poin intinya, yang berbuat kerusakan. Maka kita coba, ya ini tadi introspeksi kita ya, koreksi kita. Berbuat kerusakan pada ayat-ayat kauniyah, berbuat kerusakan pada alam. Ada nggak adil kita? Kita nanam saham juga enggak? Berbuat kerusakan pada alam. Keseimbangan hilang, ternafikan, potensi yang akan terjadi, berpotensi akan terjadi kerusakan. Tidak ada keseimbangan, berpotensi terjadi kerusakan. Ada daerah-daerah resapan, ada daerah-daerah genangan, ada daerah-daerah penyangga, ada daerah-daerah yang niscaya untuk dipertahankan, diamankan. Jangan diganggu, jangan dirusak. Begitu ini diganggu, ya maka akan terganggu lah. Kalsel belum pernah terjadi, ya di usia saya sudah 68 tahun, banjir sedahsyat yang terjadi sekarang. Benar-benar nyaris seluruh kabupaten yang ada di Kalsel. Daerah saya itu termasuk yang terparah, luar biasa. Barabai itu daerah saya, itu luar biasa ya. Ya, saudara-saudara saya ya pada mengungsi ya. Yang selama ini memang aman-aman saja. Nah, memang ya yang namanya alih fungsi sudah memang luar biasa. Ya. Persawahan jadi pemukiman. Nanti orang bertanya, kan kebutuhan kan? Kan kebutuhan. Ya benar saja ya, memang manusia ya butuh yang namanya perumahan. Tapi memang dalam waktu yang sama ya justru harus pandai bertaktik, pandai memang membuat strategi bagaimana ya, alih fungsi itu juga harus diimbangi ya dengan mencari solusi-solusi untuk kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Harus seperti itu. Iya. Dan mestinya ya juga orang memang berpikir ada wilayah-wilayah ya agraris, ya pertanian, perkebunan. Nah kalau dihabiskan nanti akan kemana nanti? Ya mestinya juga berpikir seperti itu. Ya artinya ya tetap mempertimbangkan kemaslahatan harus dikedepankan. Ya seperti itu. Nah, daerah penyangga utama di Kalsel itu adalah perbukitan atau pegunungan Meratus. Itu penyangga utama. Sudah cukup keras berupaya pihak-pihak yang memang peduli lingkungan ya, dengan istilah yang kekinian, save Meratus. Amankan, pertahankan pegunungan Meratus. Tapi ya manusia-manusia yang rakus, yang tamak, ya tetap saja justru
tidak memperdulikan, tidak peduli dengan himbauan-himbauan yang ada. Maka terjadilah apa yang terjadi. Luar biasa, memang kerusakannya ya pertambangan, perambahan hutan, ya alih fungsi luar biasa ya memang. Kalsel kecil ya penyangganya Bukit Meratus, penyangganya diacak, diobok-obok, terjadilah apa yang terjadi. Masya Allah. Daerah pegunungan banjir. Bagaimana kalau pegunungan banjir? Nanti yang di bawah ya lebih menderita lagi. Itulah kemudian sebutan banjir bandang. Dulu kita jarang dengar istilah itu kan. Banjir kiriman. Ya akhirnya di atas kebagian duluan, kemudian turun ke bawah, merata lah. Logika kan, logika sesaat ya orang di atas itu aman. Ya ternyata atas duluan, akhirnya tersapu atas. Ya bayangkan ya kerbau, sapi, kambing, binatang ternak ya pada bergelimpangan di sungai kayak larut. Ya. Masya Allah, luar biasa. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ini merusak ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauniyah. Lah sekarang ayat-ayat Qur'annya, hukum-hukum Allah juga dirusak juga, tidak diindahkan, tidak dipatuhi. Iya. Orang begitu tidak menepati hukum Qur'aniyah, hukum syara, maka pastikan berarti dia melakukan kerusakan. Berarti dia berbuat al-fasad di permukaan bumi. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, ulama dinistakan, ulama dianggap ya musuh. Ya, apa yang terjadi? Ya begitu ulama dinistakan, ulama dianggap musuh, ulama ya justru selalu dikriminalisasi, maka terjadilah kerusakan. Itu juga niscaya, tidak bisa tidak, cuma nunggu waktu saja. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, sementara ya sesuai juga dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW selaku utusannya, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an walakin yanzi'uhu biqabdil ulama. Ini juga yang kita saksikan belakangan. Apa kata Rasulullah? Ilmu itu tidak akan hilang begitu saja, tapi ilmu itu akan hilang dengan dimatikannya ulama-ulama. Ya, orang yang baik-baik mendahului kita. Ini berarti yang tersisa ini apa nih? Yang kurang kebaikannya. Yang baik-baik didahulukan oleh Allah. Ya inilah kenyataan yang ada. Maka untuk justru menghindari kerusakan yang memang lebih parah, marilah kita semuanya sadar bahwa setiap kita mestinya mencobalah dengan jujur apa sebenarnya andil kita, saham kita di dalam berbuat kerusakan yang ada. Ya, tidak menepati agama berbuat kerusakan, melaksanakan ajaran agama tapi tidak sebagaimana mestinya juga berbuat kerusakan. Nah sehingga ya agama yang berarti ini kan katanya bahasa Sangsekerta kalau disebut agama, tidak gama kacau, agama. Tapi lagi-lagi ya Islam ya menginginkan agar tidak terjadi kekacauan, maka agama mesti dijalankan. Kan seperti itu sebenarnya. Ya, kadang orang semangat melaksanakan ajaran agama, tapi ya juga kadang tidak dibarengi dengan wawasan, dengan kepahaman. Juga terjadi saja kekeliruan, terjadi saja kesalahan. Ya oleh karena itulah jangan berhenti mempelajari agama. Ya kasihan, semangatnya iya, tapi karena tidak didukung oleh kepahaman yang relatif memadai, ya juga berbuat juga kesalahan. Andil kan berarti kan, dan seterusnya. Marilah kita mulai dari ketulusan kita, kejujuran kita, pahami agama, dalami agama, untuk kemudian kita tepati. Ya, tidak ada
orang yang tidak berbuat kekeliruan, kesalahan, tapi kekeliruan, kesalahan bukan untuk diabadikan, ya justru untuk kita lakukan perbaikan dan perbaikan. Dengan cara itulah ya justru kita akan menghindari kerusakan. Bahkan saya pernah menyampaikan ya kiamat itu bisa ditunda. Bagaimana menunda kiamat? Menunda kiamat adalah dengan melakukan perbaikan. Karena kiamat yang berarti kerusakan total tidak akan terjadi kalau memang tidak dilakukan yang namanya pengerusakan. Kalau kita tidak merusak, ya tidak rusak. Ya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Demikian ya, kajian kita di subuh hari ini. Atas atensi yang diberikan, makasih yang ucapkan, kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.